Halo Sobat Trader, selamat datang pada Market Highlight di minggu kedua pada bulan Maret, di mana saya akan membagikan mengenai hal penting yang dapat Sobat Trader jadikan sebagai referensi sebelum trading untuk minggu ini. Market Highlight terdiri dari 3 bagian penting yang Sobat Trader perlu perhatikan. Yang pertama adalah mengenai garis besar berita yang menjadi fokus untuk minggu ini. Lalu yang kedua adalah outlook market-market pilihan beserta detail berita terupdate-nya. Dan bagian yang terakhir adalah mengenai kalender ekonomi apa saja yang perlu Sobat Trader perhatikan pada minggu ini. Pada bagian pertama, berita penting apa saja yang Sobat Trader perlu ketahui untuk minggu ini? Yang pertama adalah decision RBA cash rate Australia yang hari Selasa ini ya. Kemudian yang kedua decision overnight rate untuk suku bunga Kanada. Yang ketiga BOJ untuk policy rate atau suku bunga dari negara Jepang ini. Yang keempat, non-farm employment change untuk mengetahui suku bunga AS yang kedepannya ya untuk diketahuinya. Kita masuk pada bagian kedua mengenai market-market pilihan yang dapat Sobat Trader jadikan referensi untuk mengambil posisi transaksi di minggu ini. Pilihan market pertama yaitu adalah US oil atau crude oil ya. Harga minyak menguat kembali pada pekan kedua bulan Maret. Perdagangan Senin kemarin memberikan kenaikan sekitar 1% dan pada area resistennya di level 80. Level area resisten ini sudah ditembus atau sudah menunjukkan dengan valid body candle di atas dengan breakup sehingga batasan buyer bisa memasuki kembali diperkirakan dan menjadi potensinya di zona demand atau di area level support di 78.50 sampai 80.00 untuk mencari entry sebagai buyer. Pasar minyak saat ini sangat ketat dan rentan sekali terhadap gangguan pasokan yang tidak terduga karena minyak Rusia masih masuk ke pasar, tetapi dengan biaya yang berbeda. Diperkirakan harga minyak mentah atau US oil mungkin naik pada paruh kedua di tahun ini karena yang diketahui Cina kembali lagi ke pasar global saat ini. Dan berikut outlook US oil beserta area support dan resistennya. Pilihan market kedua adalah gold atau SAU USD. Harga emas berada di bawah level 1850, di mana level support di 1839 hingga 1844 yang merupakan ketertarikan kembali untuk menjadi buyer. Dan untuk melakukan aksinya, potensi buyer ini menyebabkan karena dampak kekhawatiran atas inflasi Amerika Serikat yang tinggi dan respon hawkish dari The Fed. Dan saat ini harga sedang melakukan konsolidasi untuk menunggu statement The Fed. Yang bisa diketahui untuk statement The Fed tersebut atau suku bunga Amerika yang nanti di akhir bulan ini dapat diproyeksikan, dapat diketahui dari hasil data ekonomi yang lainnya seperti hasil NFP di pekan ini. Dan berikut adalah outlook gold atau SAU USD beserta area support dan resistennya. Kemudian pilihan market ketiga adalah market Nasdaq atau Tech 100. Nasdaq membuat sedikit kemajuan pada pekan kemarin, pekan pertama bulan Maret, dan di pekan ini hari Senin ditutup sedikit lebih tinggi dari sesi terendahnya karena imbal hasil Treasury AS naik lebih tinggi dengan investor yang bersiap untuk kesaksian minggu ini di mana Ketua The Fed Jerome Powell dan laporan pekerjaan Februarinya. Diawali sesi indeks terlihat jauh lebih kuat dan Nasdaq lebih tinggi 1%. Dan pada satu titik sebelum acara bertahap kehilangan kenaikannya di 2 pekan yang lalu. Dan berikut adalah outlook Tech 100 atau Nasdaq beserta area support dan resistennya. Kemudian pilihan market terakhir adalah market USD Jepang Yen atau dolar yen. Yang diketahui Kazuo Ueda, the next BOJ Presiden, mengatakan kenaikan inflasi konsumen Jepang baru-baru ini didorong oleh faktor dorongan biaya produksi. Artinya biaya impor dan bukan merupakan permintaan pasar yang kuat. Hal ini
menjamin BOJ untuk mempertahankan kebijakan yang sangat longgar, dan ini pun menyebabkan dolar Jepang Yen cenderung meneruskan untuk trennya. Dan berikut adalah outlook dolar Jepang Yen beserta area support dan resistennya. Kemudian bagian terakhir di market highlight minggu ini adalah mengenai kalender ekonomi. Apa saja yang sobat trader perlu perhatikan untuk di minggu ini? Hari Rabu 8 Maret untuk Kanada suku bunga. Kemudian di pukul 22-nya ada jobs opening. Dan hari Kamis yaitu mengenai suku bunga BOJ untuk negara Jepang. Dan yang selanjutnya kemudian dolar untuk di pukul 20.30 unemployment claim. Kemudian untuk hari Jumat 10 Maret yaitu yang ditunggu-tunggu, yakni NFP atau non-farm payroll di pukul 20.30. Sekian market highlight di minggu ini. Semoga informasi tersebut dapat membantu sobat trader untuk meraih cuan yang lebih baik lagi. Terima kasih.